Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran online mata pelajaran IPA. Hari ini kemarin kita sudah mempelajari tentang persilangan monohibrida ya, dan juga sudah kita pas pelajaran tatap muka sudah dipelajari. Sekarang kita lanjut ke persilangan dihibrida dengan artinya adalah dua sifat beda itu berdasarkan hukum Mendel yang kedua, yaitu hukum pemilihan bebas. Jadi segregasi suatu pasangan gen tidak bergantung kepada segregasi pasangan gen lainnya, sehingga di dalam gamet-gamet yang terbentuk akan terjadi pemilihan kombinasi gen-gen secara bebas. Nah, persilangan dihibrida itu artinya adalah dua sifat beda. Berarti kalau yang kemarin di persilangan monohibrida itu adalah satu pasang, maka berarti di persilangan dihibrida ini itu adalah dua pasang untuk genotifnya. Jadi persilangan yang melibatkan pola pewarisan dua macam sifat seketika, misalnya persilangan galur murni kedelai glisin max berbiji kuning dan halus. Nah, itu adalah dua sifat beda ya, dengan galur murni berbiji hijau keriput. Jadi hijau dan keriput. Nah, ini adalah contohnya. Tanaman mangga berbuah besar, B besar dengan rasa asam, M kecil disilangkan dengan tanaman mangga berbuah kecil, B kecil dengan rasa manis, M besar. Bagaimanakah perbandingan keturunannya sampai dengan F2? Jadi F2 ini berarti adalah keturunan kedua. Berarti yang dominannya karena dia adalah B besar, berarti dominan ini adalah besar terhadap kecil. Jadi selama nanti ada B besar, maka dia fenotipnya itu adalah besar. Kemudian rasa asam M kecil, kemudian rasa manis M besar. Berarti yang jadi dominannya adalah rasa manis M besar. Yang rasa asam ini berarti adalah resesif. Ya, yang selama ada genotip M besar berarti dia fenotipnya akan menjadi rasa manis. Jadi F1-nya besar asam disilangkan dengan kecil manis. Besar asam disilangkan dengan kecil manis. Ini adalah parental pertama atau induk pertama. Jadi B besar, M kecil disilangkan dengan B kecil, M besar. Jadi B besar ini adalah besar, yang M kecil adalah asam. B kecil ini adalah kecil, M besar berarti manis. Ini adalah genotif, ini adalah fenotip. Berarti gimana gametnya? Gametnya adalah karena ini adalah ada dua pasang, berarti turun satu-satu. Selama dia sama besar, maka turunnya adalah satu-satu. Berarti B besar turun, ini B besar. Kemudian M kecil turun satu, jadi M kecil. Jadi B besar, M kecil. Kemudian ini berarti turun B kecil turun satu, jadi B kecil. Kemudian M besar berarti turun jadi satu, M besar. Jadi B kecil, M besar. Jadi sepasang B sama M, tapi satu-satu. Itu kalau gamet. Berarti F1-nya adalah tinggal kamu gabungkan B besar dengan B kecil. Gabungkan B besar, B kecil. Kemudian ini M besar ini harus dahulu daripada M kecil. Jadi M besar tulis duluan, M besar tetapi di belakang B. Di belakang huruf B. Jadi M besar baru ditulis M kecil. Berarti fenotipnya apa ini? Selama ada B besar berarti fenotipnya adalah mangganya berbuah besar. Kemudian ini ada M besar berarti mangganya rasanya apa? Manis, karena manis ini adalah yang dominan. Berarti ini fenotipnya adalah besar manis. Nah, untuk dapat F2-nya berarti kita harus silangkan sesama F1. Jadi sesama F1 P2-nya B besar, B kecil, M besar, M kecil.
B besar, B kecil, M besar, M kecil. Berarti gametnya adalah harus sepasang. B, karena ini adalah heterozigot, karena ada besar dan kecil, berarti kamu habiskan dulu B besar, dipasangkan dengan M besar dan M kecil, baru nanti B kecil dipasangkan dengan M besar, M kecil. Berarti gamet yang pertama B besar, M besar, B besar, M besar. Kemudian B besar, M kecil, B besar, M kecil. B, sekarang B besar nggak ada lagi, berarti B kecil kita mulai. B kecil, M besar, B kecil, M besar, B kecil, M kecil, B kecil, M kecil. Sama juga dengan yang ini, yang pasangannya ya, B besar, M besar, B besar, M kecil, B kecil, M besar, B kecil, M kecil. Berarti gametnya itu ada masing-masing ada 4. Jadi bagaimanakah F2-nya? Kita buat tabel. Jadi F2-nya adalah B besar, M besar. Tadi kan gametnya B besar, M besar, B besar, M kecil, B kecil, M besar, B kecil, M kecil. Sekarang kita ketemukan sama dengan yang atas juga. B besar ketemu B besar, B besar, B besar. Kemudian M besar ketemu M besar, M besar, M besar. B besar ketemu B besar, B besar, B besar. M besar ketemu M kecil, M besar, M kecil. Ini B besar ketemu B kecil, berarti B besar, B kecil. M besar ketemu M besar, M besar, M besar. B besar ketemu B kecil. Kemudian M besar ketemu M kecil. Sampai sini paham? Tinggal kamu B ketemu B, M ketemu M ya. Yang besar harus didahulukan daripada yang huruf kecil, kemudian yang M di belakang B. Kemudian nih B besar, B besar, B besar, M besar. Nah, M-nya ini duluan ya, dahulukan M besar, M kecil. Kemudian B besar, B besar, M kecil, M kecil. B besar, B kecil, M besar, M kecil. B besar, B kecil, M kecil, M kecil. B besar, ini berarti B besar, B kecil, M besar, M besar. Ini berarti ini B besar, B kecil, M besar, M kecil. Ini B kecil, B kecil, M besar, M besar. B kecil, B kecil, M besar, M kecil. B besar, B kecil, M besar, M kecil. B kecil, B kecil, M kecil, M kecil. Ini yang tadi ya, B besar, B kecil, M besar, M besar. B kecil, B kecil, M besar, M kecil. B besar, B kecil, M kecil, M kecil. Jadi ada berapa kotak ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 kotak. Maka bagaimanakah perbandingannya? Jadi perbandingan genotipnya ada B besar, B besar, M besar, M besar, B besar, B besar, itu 1, B besar, B besar, M besar, M kecil 2, B besar, B kecil, M besar, M besar 2, B besar, B kecil, M besar, M kecil 4, B besar, B besar, M kecil, M kecil 1, B besar, B kecil, M kecil, M kecil 2, B kecil, B kecil, M besar, M besar 1, B kecil, B kecil, M besar, M kecil 2, B kecil, B kecil, M kecil, M kecil 1. Ini adalah perbandingan genotipnya. Maka bagaimanakah perbandingan fenotipnya? Berarti besar manis ada 9, besar asam ada 3, kecil manis 3, kemudian kecil asam 1. Jadi perbandingan di persilangan di hibrida fenotipnya adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Kemarin kita persilangan monohibrida, perbandingan fenotipnya adalah 3 banding 1 apabila dia adalah dominasi penuh. Tetapi kalau dia adalah persilangan monohibrida intermediate, maka perbandingannya adalah
1:2:1. Ini adalah persilangan dihibrida. Nah, dari persilangan dihibrida ini maka kita lanjut ke pewarisan sifat pada makhluk hidup dan kelainan sifat yang diturunkannya. Yang pertama ada pewarisan warna kulit. Ternyata warna kulit ini akan dikode oleh banyak gen. Jadi ada gen A besar, B besar, dan C besar. Jadi gen ini akan mengkode pembentukan pigmen kulit, yaitu pigmen melanin yang memberikan kita warna kulit. Ada yang putih dan ada yang coklat. Ada yang sawo matang, sawo busuk, sawo muda. Nah, itu adalah dari pigmen melanin. Semakin banyak pigmen melaninnya, maka kulit kita akan terasa semakin warnanya semakin tua. Semakin sedikit pigmen melanin, maka akan semakin warnanya semakin pudar. Jadi pewarisan warna kulit. Pewarisan warna kulitnya ini orangnya itu akan memiliki gennya itu adalah A besar, B besar, B besar, C besar, C besar. Jadi memiliki kulit yang sangat gelap. Jadi yang gelap ini berarti dia adalah dominan karena hurufnya besar-besar. Sedangkan yang memiliki gennya yang terang atau yang kita lihat putih ini, dia ternyata memiliki gennya resesif. A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, C kecil, C kecil. Nah, dari pewarisan warna kulit ini ada juga yang orang mengalami putih banget. Namanya adalah disebut albino. Jadi dia disebabkan tidak adanya zat warna pigmen yang disebut zat melanin. Ini adalah kelainan. Nah, pigmen melanin ini fungsinya itu untuk melindungi kulit dari sinar ultraviolet. Jadi tidak adanya pigmen kulit akan membuat lebih rentan terserang kanker kulit dan kulit mudah melepuh akibat terpapar sinar matahari. Jadi bagi yang kulitnya lebih gelap, harus banyak-banyak bersyukur alhamdulillah, karena berarti banyak pigmen melanin yang akan menahan sinar ultraviolet dari matahari sehingga bisa lebih terjaga dari terserangnya kanker kulit. Kemudian yang kedua adalah pewarisan tipe perlekatan cuping telinga. Jadi tipe perlekatan cuping telinga ini dikontrol oleh gen, yaitu gen G besar untuk cuping telinga terpisah atau terlepas, dan gen G kecil untuk cuping telinga melekat. Kemudian yang ketiga ada pewarisan bentuk rambut. Nah, bentuk rambut ini mengendalikan bentuk rambut itu adalah gen C besar dominan mengkode rambut keriting, dan gen S resesif C kecil resesif mengkode rambut lurus. Oh, berarti kita yang rambutnya lurus berarti itu adalah gen resesif. Ternyata yang dominan itu adalah rambut keriting. Nah, pewarisan bentuk rambut ini ada dominansi tidak sempurna. Jadi kalau ada gen C besar dan gen S kecil akan mendapat campuran keduanya, yaitu rambutnya akan menjadi berombak. Jadi kalau yang rambutnya ada berombak, jadi tidak keriting dan tidak lurus, ikal, berarti itu adalah C besar S kecil. Jadi tidak dominansi penuh berarti yang rambut ini. Berarti yang rambutnya lurus berarti resesif ya. Kemudian yang keempat adalah pewarisan bentuk perubahan rambut pada dahi.
Jadi rambut yang tumbuh melingkar biasa atau tumbuh seperti huruf V atau yang dikenal dengan widow's peak. Jadi tumbuhnya rambut seperti huruf V akan dikontrol oleh gen W besar, dan gen W besar ini bersifat dominan. Jadi orang yang memiliki pertumbuhan rambut pada dahi memiliki gen W besar homozigot dominan atau gen W besar W kecil heterozigot. Sedangkan orang yang tidak memiliki pertumbuhan rambut seperti huruf V memiliki genotip homozigot resesif W kecil. Nah, ini yang huruf V ya. Itu berarti dia memiliki gen dominan ya, W besar atau W besar W kecil. Sedangkan ini yang melengkung itu adalah berarti yang resesif. Yang kelima adalah pewarisan kelainan buta warna. Nah, ini adalah untuk mentes kamu buta warna atau tidak. Lihat di sini. Ini berapa? Coba kamu jawab masing-masing ketika kamu menonton video ini. Berapa ini jumlah angkanya? Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Dan ini apa? Ya, kalau kamu bisa melihat itu, nah berarti kamu nggak buta warna berarti itu. Nah, buta warna itu adalah kelainan seseorang yang tidak dapat membedakan beberapa warna dengan baik, biasanya antara merah, orange, biru, dan hijau. Nah, kelainan buta warna ini akan diakibatkan oleh gen yang berada pada kromosom kelamin X. Jadi seorang perempuan akan menderita buta warna jika kedua kromosom X mengandung gen buta warna XCB. Namun jika hanya salah satu kromosom X yang mengandung gen buta warna XCBX, maka perempuan tersebut akan menjadi pembawa atau namanya adalah karier ke anaknya. Jadi gen buta warna tanpa menjadi penderita. Jadi dia tetap bisa membedakan warna. Jadi, nah pada laki-laki jika kromosom X mengandung gen buta warna maka akan langsung menderita buta warna. Karena kromosom wanita ini adalah X dan X ya, X double itu wanita. Kalau yang laki-laki itu adalah X dan Y. Jadi kalau X-nya ada gen buta warna, maka berarti si laki-laki ini akan langsung menderita gangguan kelainan buta warna. Yang keenam adalah pewarisan kelainan hemofilia. Hemofilia itu apa? Kelainan dengan ciri darah penderita sulit menggumpal ketika terjadi luka pada bagian tubuh tertentu yang disebabkan tidak dihasilkannya faktor penggumpalan darah dalam tubuh seseorang. Jadi, ketika penderita hemofilia ini mengalami luka, akan disertai pecahnya pembuluh darah, maka darah akan terus mengalir keluar dan sukar membeku. Sehingga penderita akan dapat mengalami kekurangan darah dan dapat menyebabkan kematian. Jadi, ketika kamu adalah orang yang sehat, tidak terkena penyakit hemofilia, maka ketika terjadi adanya luka, maka akan segera ditutup secepatnya. Tetapi orang yang menderita kelainan hemofilia, maka ketika terjadi ada pendarahan, maka akan sukar ditutup kembali sehingga darah akan terus keluar. Nah, gen hemofilia ini terletak pada kromosom X. Nah, kromosom X. Jadi laki-laki apabila dia mendapatkan gen hemofilia di X-nya itu, maka si laki-laki ini akan menjadi orang yang terkena kelainan hemofilia. Sedangkan kalau wanita, karena dia adalah XX, maka kalau cuma satu berarti dia cuma pembawanya saja, pembawa penyakitnya. Karena wanita itu adalah XX, kalau yang laki-laki itu adalah XY. Jadi kalau yang laki-laki ini adalah XY, dia akan bisa menyebabkan kematian. Jadi akan meninggal pada saat dilahirkan. Atau ada dulu di kerajaan Inggris, ada juga dia sampai umur 5 tahun langsung bisa meninggal lagi. Ya, dikasih umurnya seitu mungkin sama Allah ya. Nah, itu adalah pewarisan sifat pada makhluk hidup dan kelainan sifat yang
turunkannya di manusia. Nah, sekarang kita lanjut ke D. Penerapan pewarisan sifat dalam pemuliaan makhluk hidup. Jadi pewarisan sifat dalam pemuliaan makhluk hidup itu berarti ada tanaman dan ada hewan. Ini adalah yang pewarisan sifat dalam pemuliaan tanaman. Jadi pemuliaan itu adalah upaya untuk menghasilkan suatu populasi menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, pemuliaan tanaman itu adalah suatu upaya untuk menghasilkan suatu populasi tanaman tertentu menjadi lebih baik atau tunggal dari sebelumnya. Nah, keunggulan penerapan pemuliaan tanaman ini dapat menghasilkan tanaman yang tahan wereng dan penyakit tertentu serta memperoleh tanaman yang berkualitas tinggi. Ini contohnya adalah bermacam-macam warna dari bunga mawar. Itu adalah menggunakan pemuliaan tanaman. Jadi kalau di tanaman ini ada namanya varietas hibrida. Jadi suatu jenis tanaman yang merupakan keturunan dari persilangan antara dua atau lebih jenis tanaman yang memiliki ciri-ciri genetik yang berbeda. Nah, ini adalah nangka cempedak nangka. Nah, ini adalah cabai rawit yang besar-besar. Itu adalah hasil dari pewarisan sifat dari pemuliaan tanaman. Nah, bagaimana tahap-tahap pemuliaan tanaman? Itu pertama dari dibentuklah pembentukan populasi, kemudian baru diseleksi yang mana yang galur murni, mana yang cuma keturunannya. Nanti akhirnya dia jadikanlah induk tanaman, kemudian akan melakukan pengujian untuk dikembangkan, kemudian diuji dengan menempatkan varietas tanaman hasil pemulihan pada lingkungan luar. Jika tanaman hasil pemulihan mampu bertahan hidup pada lingkungan yang normal, berarti varietas tanaman itu dapat diperbanyak. Nah, sekarang yang kedua adalah pewarisan sifat dalam pemuliaan hewan. Maksudnya pemuliaan hewan itu adalah suatu kegiatan dalam pemeliharaan hewan yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas populasi suatu hewan untuk sifat-sifat yang diinginkan manusia. Apa keuntungannya? Dilakukanlah pemulihaan hewan ternak itu adalah memperbaiki kualitas populasi suatu hewan untuk sifat-sifat yang diinginkan manusia. Jadi misalnya ayam broiler, kemudian sapi diinseminasi, dan kambing. Ini adalah berdasarkan dari pewarisan sifat dalam pemuliaan hewan. Sampai sini selesailah kita ke pewarisan sifat bab 3. Apabila kalian belum paham, kalian ulang lagi aja videonya. Sampai bertemu lagi di bab yang selanjutnya, insya Allah. Mudah-mudahan kita selalu juga diberikan kesehatan dan diberikan kecerdasan, dan juga jangan lupa untuk selalu sholat 5 waktu, karena itu adalah kewajiban kita sebagai umat Islam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.